Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya tentunya di Sun Project. Sebelum ke videonya, langkah baiknya kita intro heula tuh, baru dah. Let's go. Oke, jadi maaf ya kalau ini backlight karena saya pindah posisi. Jadi buat kali ini saya bakal ngebahas tentang CBR 1000 RRR ya. Dan ini kemarin kan kita ngebahas tentang Honda CBR yang 600R ya. Dan sekarang itu kita bakal ngebahas si Honda yang diluncurkan ini. Nah, jadi si Honda ini pertama kali merilisnya itu adalah CBR 900RR ya, atau Fireblade, dan pada tahunnya 1992. Dan untuk merayakan ke-30 tahun usianya, Honda pun memperkenalkan CBR 1000RR Air Fireblade 30 tahun anniversary pada ajang pameran otomotif ICMA 2021 di Milan, Italia. Nah, perayaan tersebut ditandai dengan livery spesial yang digunakan pada CBR 1000RR. Livery tersebut terinspirasi dari CBR 900RR dengan kombinasi warna putih, biru, dan merah atau warna khasnya dari Honda. Nah, jadi faktanya yang menarik adalah livery tersebut dibuat oleh Hiroki Tsukui. Beliau ini juga yang bertanggung jawab sejak saat membuat livery untuk CBR 900RR pada tahun 1992 silam. Nah, sebagai perbedaan dengan CBR 1000RR versi standar, Honda mau menambahkan animasi logo Ring of Fire pada layar instrumen. Lalu jok penumpang dilapisi kulit berwarna biru. Terakhir, logo 30 tahun anniversary terdapat pada K-pop dan anak Akrapovic-nya. Tidak untuk membedakan si versi standar dan versi yang tertingginya. Dan sedikit peningkatan dilakukan oleh Honda pada motor ini dengan fokus pada stabilitas saat menikung, akselerasi lebih cepat, dan pada elektroniknya. Sedikit revisi juga dilakukan pada intake ports, airbox, funnel, dan knalpot. Soal pengendalian motor sudah ditingkatkan juga melalui Honda Selectable Torque Control. Itu bacanya Torque ya, Torque Control. Seperti itu. Dan untuk mesinnya tidak ada perubahan lainnya. CBR 1000RR tetap menggunakan mesin yang sama, yakni mesin 998 cc 4 silinder. Mesin tersebut disematkan pada rangka diamond, tapi sedikit revisi untuk membuatnya lebih terpusat. Revisi dilakukan berkat masukan daripada pembalap Honda Racing Corporation atau HRC yang mengeluh soal stabilitas motor saat menikung. Perubahan tersebut diberikan tidak hanya pada CBR 1000RR saja, tapi juga pada varian CBR 1000RR SP. Sayangnya Honda masih belum menyebutkan berapa bandrolnya. Seperti itu untuk sejarahnya guys. Untuk di kelebihan dan kekurangan Honda CBR 1000RR ya.
PT Astra Honda Motor mulai berani membawa motor sport kelas big bike super premiumnya. Kehadiran Honda CBR 1000RR tentu sudah ditunggu-tunggu para pecinta motor gede di Indonesia. Nah, untuk spesifikasinya di sini kapasitas yang mencapai 999 cc ini bisa mengeluarkan tenaga maksimalnya di 214,5 horsepower. Honda memberikan mesin 4 silinder. Mereka yang sudah berteknologi DOHC 16 katup serta dilengkapi dengan pendingin sehingga memberikan performa yang tak main-main. Alasannya tentu agar bisa bersaing dengan pasar motor superbike lainnya. Mesin yang dibawa sendiri terinspirasi dari motor GP yang memiliki mesin bor dan stroke 81 kali 48,5 mm yang mampu mencapai tenaga maksimal di 214,5 horsepower di 14.500 rpm, dan torsinya ini nggak main-main juga, 113 Nm di 12.500 rpm. Nah, dan untuk keunggulannya di sini sektor yang paling diunggulkan dari Honda CBR 1000RR tentunya adalah tenaga dan torsinya yang sangat brutal. Untuk ukuran street legal superbike, selain dari tenaganya, keunggulan lain dari CBR 1000RR ini adalah fitur yang ditawarkan. Setidaknya ada 10 fitur elektronik kontrol panel, mulai dari throttle by wire, power mode, quick shifter, fire idle rear control, ABS 2 channel with EMO, full color, TFT liquid crystal display meter, Honda selectable taxi control atau HSTC, selectable engine, brake control, dan smart EC system by Ohlin. Nah, itu untuk keunggulan si CBR 1000RR ini. Dan untuk kekurangannya ini adalah, kekurangan dari motor super besar ini adalah ketiadaannya kickstarter. Meskipun dirasa tidak penting dan mengganggu penampilan, justru keberadaannya bisa menjadi alternatif saat darurat. Misalnya saat aki atau baterai motor sedang habis, tentu pengguna akan kesulitan menyalakan mesin. Membawa desain seperti motor GP membuat garis desainnya sangat mirip, namun uniknya dan sekaligus menjadi kekurangan adalah posisi duduk belakang sangat tinggi sehingga tidak cocok digunakan berboncengan. Dan untuk kekurangan yang lainnya adalah harganya yang ditawarkan oleh motor super premium ini sangat mahal. Bukan sekedar mahal bisa, namun benar-benar mahal. Perbandingan harganya, kamu bisa membawa pulang mobil kelas menengah keluaran terbaru saat ini, karena motor super yang satu ini dibanderol dengan harga 1,8 miliar di harga OTR-nya. Wow, sangat fantastis sekali, bukan? Kita lihat. Mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya sampai situ dulu, guys. Dan yang terakhir ini kita bakal ngebahas tentang fitur apa aja sih yang disematkan dalam Honda CBR 1000RR ini, kan karena mau harganya juga nggak main-main nih motor ini. Nah, apa aja sih yang disematin di Honda CBR 1000RR ini ya? Yang pertama itu adalah di sektor kelistrikan, Honda CBR 1000RR dibekali dengan IMO 6 Axis yang canggih. Selain itu terpasang juga sistem launch control yang mempermudah dan menyempurnakan akselerasi saat start. Quick shifter pun telah menjadi fitur standar. Begitu juga dengan sistem pengereman ABS, riding mode, rear lift control, traction control, dan wheelie control. Nah, seperti itu. Jadi untuk fitur yang disematkan untuk CBR 1000RR ini segitu, guys. Dan sekarang kita masuk di segmen untuk pembahasan motor CBR yang tadi kita bahas, CBR 1000RR yang terbaru, tapi di laman Honda web resmi. Jadi spesifikasinya lebih jelas dan fitur-fiturnya lebih jelas. Seperti itu. Jadi apa aja sih fitur yang disematkan oleh CBR 1000RR ini? Nah, ini tampilannya, guys. Jadi ini ada logo ya, di sini ada 1992 atau ditandakan dengan yang tadi kita baca itu awal mula si CBR 1000RR ini rilis ya di Honda itu hingga 2022. CBR Fireblade 30 tahun anniversary Born to Rise. Nah, untuk di sini warnanya cukup bagus ya, karena ini warna premiumnya si Honda tersebut. Seperti ini, seperti HRC ini kan merah putih biru ya warnanya itu. Nah, untuk fiturnya yang pertama ini kita bakal lihat di sini ada Honda Smart Key System ya, tentunya karena motor ini kan 1 miliar ya, dan kuncinya pun harus yang benar-benar protectnya mengerikan gitu. Gak mungkin kan kalau kunci colok gitu kan, gak mungkin juga gitu. Kesannya kurang premium gitu untuk motor yang sekelas harga 1 miliar gitu. Honda Smart Key System ini keunggulannya untuk si fiturnya. Dan untuk selanjutnya di sini full color digital parameter, dan di sini pun
Untuk si speedometernya pun tidak kaleng-kaleng juga ya, karena si speedometernya ini pun dia full digital. Lalu pas ketika kita dinyalain, logonya itu keluar, apalagi untuk yang versi tertinggi itu keluarnya dia logo CBR Fireblade gitu kan. Wah, menambah kesan gagah banget gitu kan tentunya. Untuk yang selanjutnya di sini adalah front only smart electric control suspension. Nah, jadi ini untuk suspensi depannya ini bisa diatur dengan kemauan kita, kekerasan maupun keempukannya. Jadi si shockbreaker depannya ini bisa diatur dengan kita suka-suka gitu, mau segimana kekerasannya seperti itu. Apalagi kan kalau untuk track gitu kan harus di setting sedemikian rupa agar pengendara lebih enak dan nyaman gitu untuk berakselerasi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini adalah throttle by wire riding mode, atau disebutnya kita bisa mengatur mode ridingnya di stang belah kiri ya tentunya. Jadi di sini ada mode ridingnya juga sih Honda CBR. Mungkin di sini ada mode S seperti itu, S Plus yang keluar tenaganya semua. Ada mode yang biasa, tapi kita belum tahu ini modenya apa saja. Dan untuk yang selanjutnya di sini start modenya Honda Big Bike gitu. Tapi tidak dijelasin ini apa. Untuk yang selanjutnya di sini ada more powerful 1000 cc DOHC inline 4 cylinder. Jadi ini tuh mesin 1000 cc segaris dengan 4 silinder 16 katup ya. Mengerikan banget ini mesin, pengeluarannya yang sangat besar gitu, tenaganya sampai berapa horsepower tadi juga kita sudah jelasin. Seperti itu guys. Dan untuk yang selanjutnya di sini tentunya motor 1 miliar tidak lengkap, atau motor Moge ini tidak lengkap kalau tidak pakai quick shifter ya. Karena quick shifter ini membantu untuk pengendara untuk mengganti gigi itu tidak terus pakai kopling ya. Jadi bisa langsung ganti seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini ada, dan shockbreaker belakangnya pun bisa diatur dengan kemauan kita, kekerasan maupun keempukannya juga guys, seperti itu. Jadi di sini nama fiturnya rear all-in smart electronic control suspension seperti itu. Jadi si shock belakang dan depannya pun bisa diatur dengan sesuai keinginan kita seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk color variannya tidak ada warna lain-lain. Honda di sini Honda CBR 1000 RR ini hanya ada Honda Tricolor. Honda Tricolor itu yang tadi yang kita sudah sebutin, atau warna ikoniknya di Honda yang itu putih, merah dan biru. Dan harga OTR-nya kalian bisa lihat di sini 1.076.696.000 untuk OTR-nya ya. Ini mungkin harga yang fantastis menurut saya untuk sebuah motor ya, CBR 1000 RR ini. Dan untuk kita masuk di engine, untuk engine tipenya di sana ada liquid cooled flat stroke 16 valve DOHC inline 4. Dan untuk engine displacement-nya atau ukuran desainnya ukuran engine-nya ini di 999,9 cc. Bor kali stroke-nya ini 81 kali 48,5 mm. Untuk max power-nya ini di 160 kW atau di 14.500 rpm. Ini cukup tinggi banget RPM-nya juga. Max traksinya ini di 112 Nm atau di 12.500 rpm. Untuk kompresi rasionya di 13,4 banding 1. Untuk bensinnya ini full kapasitasnya itu 16,1 liter. Ini kalau ngisi bensin ini di harga 400 ribuan mungkin ya, pertamax turbo itu ya mungkin segituan lah full tanknya. Untuk fuel supply sistemnya PGM DSFI. Untuk starternya adalah dielektrik. Untuk clutch type-nya ini adalah wet multiple, wet coil spring clutch, wet assist slipper. Dan untuk kapasitas olinya di 2,8 liter pergantian periodik ya, seperti itu. Lanjut kita ke drive atau trainnya. Di sini transmisinya manual 6 speed with quick shifter. Dan untuk gear shift patternnya ini 1 sampai 6 itu 1 ke depan, netral setengah, mungkin ya saya juga kurang tahu, 2 sampai 6 ke belakang. Final drive-nya di sini chain. Dan untuk sasisnya di sini adalah frame tipenya adalah aluminium composite twin spar. Dan untuk front suspension tipenya ini cukup panjang juga. Ini namanya telescopic inverted fork with inner diameter of 43 mm and all-in NPX smart EC with preload compression and rebound adjustment 125 mm stroke. Dan untuk suspensi belakangnya di sini adalah Prolink with gas chain all-in TTX 36 smart EC damper featuring preload compression and rebound damping adjustment 143 mm stroke.
Dan untuk front brake tipenya di sini adalah untuk rem depannya dia memakai 330 mm disc with radial mount 4 piston Brembo caliper. Jadi di sini dia itu menggunakan 4 piston ya untuk si pengeremannya. Dan untuk pengereman belakang dia itu menggunakan 220 mm disc 2 piston Brembo caliper. Jadi rem depan dan belakangnya berbeda ya, tidak 4 piston. Jadi untuk rem belakangnya 2 piston dan untuk rem depannya itu 4 piston. Dan untuk ban depannya ini ukuran 120/70 ring 17 dan untuk ban belakangnya 200/55 ring 17. Jadi perbedaan ban depan dan ban belakangnya ini cukup signifikan banget, cukup besar banget gitu. Untuk dimensinya di sini overall panjang kali lebar kali tingginya ini, untuk panjangnya ini 2100 mm, untuk tingginya ini 740 mm dan untuk panjangnya ini lebarnya ini 1140 mm. Dan untuk wheelbase-nya ini 1460 mm dan untuk ground clearance-nya ini 115 mm. Untuk ketinggian duduknya ini adalah 830 mm. Jadi motor ini cukup tinggi juga ya. Dan untuk berat totalnya ini motor adalah di 201 kg. Motor ini cukup berat juga ya. Dan untuk electrical di sini headlight-nya ini LED dan baterai kapasitinya 12 volt 2 Ah. Untuk security-nya Honda Smart Key System. Untuk ignition TV-nya adalah full touch reset baterai. Untuk businya ini pakai NGK Silmar 10C9S seperti itu. Jadi mungkin penjelasan dari saya untuk CBR 1000 RR ini mungkin segitu dulu ya, karena ini motor yang paling tertinggi di kelas Honda. Mungkin ada lagi ya, nanti kita bakal bahas untuk kelas touringnya di Honda ini versi tertingginya juga. Nah paling segitu dulu guys video dari saya untuk review CBR 1000 RR nya seperti itu. Mungkin pembahasan kali ini mungkin sampai situ dulu, kita tutup dulu. Buat kalian yang masih stay di channel saya, terima kasih. Dan mungkin untuk kedepannya, karena saya kan ini nge-record di tempat kerja mungkin ya, karena keterbatasan tempat dan waktu, mungkin untuk review-review ini mungkin agak susah ya mungkin, tapi saya bakal usahain membuat yang terbaik buat kalian, karena saya dibatasi dengan fasilitas juga untuk membuat video ini. Mungkin untuk kedepannya agak susah, tapi saya bakal berusaha semaksimal mungkin. Oke guys, paling videonya sampai segitu dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke guys, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.